Halo teman-teman, salam jumpa dan ketemu lagi di channel ini. Sudah lama rasanya tidak berbicara seperti ini ya, bicara sendiri. Jadi hari ini saya ingin sharing sedikit tentang bagaimana rasanya mendapat kabar kena COVID-19. Jadi dalam beberapa hari belakangan kami di rumah ini ada 2 orang yang mengalami sakit. Pertama adalah anak ya, Rega. Itu beberapa hari lalu setelah imunisasi di bulan keempat, dia mengalami demam tinggi dan kemudian lalu batuk-batuk dan flu ya. Padahal sebelum-sebelumnya nggak juga. Imunisasi sebelumnya tidak ada kejadian begitu. Nah, lalu 2 hari kemudian flu-nya, demam tingginya sudah turun, kita sudah cek sudah turun. Tahu-tahu papanya yang merinding ya, meriang. Jadi kalau suara saya bindeng itu masih ada tersisa gitu ya. Awalnya saya pikir demam biasa. Siapa tahu karena kelelahan, masuk angin dan sebagainya, karena memang merawat Regana dalam beberapa bulan terakhir itu memang kadang ya harus siap begadang, kadang-kadang bangun, walaupun yang lebih sering bangun adalah mamanya, tapi saya biasanya mengawal sampai jam 11, kadang-kadang setengah 1. Dan ketika hari kedua mengalami demam itu, saya merasakan bahwa ada perasaan menggigil begitu ya, demam gitu, kedinginan gitu. Tapi entah kenapa, karena memang ada Rega juga, saya pikir kami itu memang terkoneksi karena demamnya Rega. Saya pikir ini demam biasa, Kemudian karena itu demam biasa ya, saya beraktivitas seperti biasa, pergi ke tempat jualan sayur gitu ya. Di kompleks ini ada beberapa titik tempat yang berjualan sayur, karena memang saya cenderung memilih tempat belanja sayur itu di tempat yang tidak terlalu ramai, kecuali kalau terpaksa ada beberapa barang yang tidak ditemukan, pergi ke pasar di depan kompleks ya. Dan ketika hari ini hari Rabu 31 Agustus, saya harusnya mengisi seminar di salah satu sekolah menengah atas ya di Jelambar, di SMA Bundati Kudus. Saya diminta oleh salah seorang senior, Mbak Renita, untuk mengisi seminar tentang Pancasila. Tadinya saya cukup merasa yakin demam saya itu akan pulih gitu ya. Dan tadi pagi sudah merasa baikan, sudah siap-siap mau berangkat sekitar jam 10, acara jam setengah 1. Lalu saya berpikir, apakah tidak sebaiknya saya cek, meyakinkan bahwa saya itu memang hanya demam biasa, supaya kalau saya memenuhi undangan ini yang sudah disampaikan ke saya 1 bulan sebelumnya, saya tidak merasa terbebani secara moral. Dan saya kira cukup fair kalau saya tidak bersemangat berangkat tapi tidak memastikan safety untuk semua pihak. Jadi isenglah saya pergi ke Bu Mami dan saya tes antigen tadi ke sana. Tidak lama, hanya sekitar 1 menit barangkali di tempat itu, karena saya sudah mengisi form dari rumah, tinggal kasih kasih kodenya dan bayar, langsung colok, langsung jalan. Ketika kemudian saya sudah merasa pede akan berangkat, saya dapat pesan bahwa saya statusnya reaktif, positif. Wah, akhirnya saya dengan menyesal harus mengabarkan ke pihak sekolah, juga ke teman saya Nino yang juga mengisi, dan saya hanya bisa menitipkan bahan kalau memang diperlukan. Dan saya sempat merenung sebentar betapa cerobohnya saya gitu ya. Harusnya saya cek dari awal. Tetapi karena memang
awalnya itu bermula dari demam tinggi di anak. Setelah imunisasi, saya pikir itu menjadi pemicu utama. Dan ketika hari ini kemudian berstatus COVID gitu ya, saya berstatus COVID, saya mengingat lagi 2-3 hari ini apa yang saya alami. Jadi demam di hari pertama itu biasa saja, ya ada perasaan dingin begitu ya, hanya sedikit bersin-bersin, lalu ada flu sedikit gitu ya. Penciuman masih oke, makan juga saya masih oke, tapi ya sampai sekarang makan masih oke ya. Penciuman juga tidak ada perubahan. Saya masih membayangkan gejala-gejala COVID di awal-awal dulu gitu. Saya nggak tahu yang sekarang perkembangannya seperti apa. Saya nggak begitu aware karena memang belakangan tampaknya berita tentang COVID ini tidak mendominasi lagi. Walaupun kita tahu bahwa di Jakarta terutama COVID ini varian yang terbaru juga sudah cukup banyak gitu ya. Jadi di hari kedua itu saya berusaha untuk makan obat. Saya hanya minum stop cold gitu ya, karena saya pikir demam biasa. Dari dulu tuh saya, karena dulu mengikuti kebiasaannya Romo yang mengasuh saya dulu, minum stop cold, saya minum stop cold saja. Lalu dengan perasaan dan pikiran bahwa ini akan cepat pulih, ya minum air hangat, terus kemudian ya ada madu diminum, ada buah ya dimakan. Kemudian saya pergi ke lantai atas tempat ini. Sekarang saya harus melakukan isolasi di lantai atas ini, lantai 2, dan saya tidur sambil menggunakan selimut tebal gitu supaya badan semua berkeringat. Dan sekitar 3-4 jam setelah itu saya merasa enak, nyaman saja gitu. Maka saya cukup pede tadi hari ini berangkat, tapi ketika saya cek ternyata positif. Saya dalam menunggu sejenak, dan saya kira ini momen yang pas untuk melihat bahwa perlindungan, terus kemudian protokol kesehatan kami di rumah itu memang belakangan mengendor gitu ya. Walaupun untuk hal lain biasanya kami tertib. Misalnya kalau keluar itu mesti baju diganti dulu, mandi dulu, baru bisa mengakses kemana-mana di rumah. Dan kemudian selain itu ya kesadaran bahwa kita harus lebih sering banyak mencari informasi ya tentang perkembangan tren COVID. Saya nggak tahu ya sekarang itu bagaimana perkembangannya gitu ya. Karena memang saya lihat ada beberapa waktu ini jarang sekali ya beritanya muncul gitu ya. Kasus COVID-19 global turun 24%. COVID Indonesia hari ini 2 jam yang lalu pasien sembuh bertambah 4.384. Ini angka kesembuhan ya. Nah, penambahan kasus harian konfirmasi positif COVID mencapai 4.500-an ya. 4.563 orang per hari ini ya. DKI menjadi provinsi yang mengalami penambahan kasus terbanyak mencapai 1.931 orang. Jadi ternyata ya masih cukup marak begitu ya. Tapi untuk mencari beritanya termasuk tidak banyak belakangan ini, apalagi ya kita tahu di media ada yang mengatakan bahwa ini sudah menjadi endemi, hanya tidak diumumkan. Ya kita mulai siap pulih kembali secara ekonomi dan sebagainya. Jadi mau tidak mau alam sadar kita itu menjadi positif gitu ya. Dan saya positif saja bahwa COVID itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Dan ketika saya kena hari ini, saya pikir memang tidak ingin jumawa, tapi juga mau mengatakan bahwa COVID itu masih ada dan harus waspada.
saya bersyukur bahwa saya merasa tidak ada yang terlalu merisaukan ya. Hanya saya sempat merasakan badan itu atau sakit itu, tulangnya itu seperti remuk, lemes banget gitu. Lalu satu kali saya di kamar mandi itu pas mau berbalik begini, lalu kemudian badan itu kayak kaku. Jadi saya agak rasakan bahwa ini sakitnya agak unik gitu. Tapi selebihnya mirip influenza biasa, mirip demam biasa. Nah, yang saya khawatirkan itu adalah anak. Untungnya Rega itu sejak hari pertama dia demam sampai hari ketiga dan sekarang tinggal batuk-batuk saja. Orangnya cukup aktif ya, anaknya cukup aktif, sehingga sering berkeringat dan sebagainya. Hari-hari pertama itu, 2 hari pertama demamnya tinggi, tapi kalau digodain dia masih sering ketawa. Jadi kalau dia tidur sering senyum sendiri gitu ya, dan itu juga memberi energi positif termasuk kepada saya, sehingga mungkin perasaan gembira, perasaan enjoy itu membuat imunitas tubuh menjadi lebih kuat. Makanya ketika dapat kabar hari ini menjadi ya kaget, tapi juga ya sudahlah gitu ya. Saya berusaha menikmati proses pemulihan yang saya yakin ini beberapa hari lagi sudah sembuh. Dan saya pikir apakah ini karena prokes semata? Saya kira tidak ya. Maksudnya saya kira ini karena saya ikuti vaksinasi sampai tahap ketiga ya, booster, dan betul orang-orang bilang bahwa vaksinasi itu tidak untuk menangkal tetapi mengurangi efeknya. Dan saya kira efek COVID yang saya rasakan ya tidak terlalu merisaukan gitu. Saya masih bisa beraktivitas seperti biasa. Bahkan ketika kemarin berjaga-jaga, saya masih bisa memberi minum Regana karena dia harus ada suplemen gitu. Saya siapkan waktu mamanya tidur, dan tentu saja pakai masker ya. Semenjak saya bersubuh saya pakai masker untuk mengurangi penyebaran ya. Dan ya ketika dapat informasi begini, kalau sudah kandung positif statusnya sudah, pikirannya dipositifkan saja. Dan ya hari ini mamanya Rega datang membawa banyak oleh-oleh dari puskesmas. Saya dapat banyak obat. Banyak terima kasih buat yang sudah membantu dari puskesmas Gambir. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kami fit ya, sekitar 7 obat. Ini angka keberuntungan juga, karena angka keberuntungan rumah ini angka 7. Jadi sangat positif bahwa ini akan pulih, sambil berdoa pada Tuhan dan sambil meningkatkan protokol kesehatan. Dan buat teman-teman yang belum vaksin, untuk tidak ragu meneruskan vaksin, karena kita tidak tahu ya bahwa virus ini akan berkembang seperti apa di kemudian hari. Yang jelas efek vaksinasi yang saya rasakan cukup membantu sekali. Kemudian kedua ya, bagaimana protokol kesehatan juga tetap dijaga, meskipun kadang-kadang karena euforia ya, saya merasakan betul ketika sudah beraktivitas di luar ruang itu sepertinya nyaman-nyaman saja gitu ya, seperti tidak ada COVID. Ya mungkin harus lebih tertib lagi, masker harus tetap digunakan, dan juga hand sanitizer seperti awal-awal COVID tetap diusahakan supaya terjaga. Lalu yang paling penting adalah tetap happy dan membangun kegembiraan ya. Temukan sumber kegembiraan sendiri supaya punya imunitas yang baik. Jadi ya saya berpikir bahwa mungkin saja dalam hal kesehatan ini yang mengancam kepentingan banyak orang ini, mungkin pemerintah memilih strategi komunikasi yang berbeda sekarang ini ya. Barangkali pemerintah tidak mau menjadikan COVID-19 sebagai momok yang menakutkan orang, lalu membuat kita menjadi parno dan
tidak bisa bekerja normal untuk ya juga menggerakkan perekonomian. Bukan berarti bahwa juga kita mengabaikan ini, tetap waspada, tetap kemudian jaga kesehatan, tapi sambil tetap bekerja dan berpikir positif untuk mengalahkan tanda petik status positif COVID-19 ya. Dan kita berharap COVID ini bisa menjadi penyakit yang ya seperti biasa, flu. Toh juga flu biasanya juga sampai seminggu ya. Ini saya baru hari keempat. Jadi saya asumsikan memang sampai akhir pekan ini, 3 hari lagi ini sudah sembuh. Saya sudah merasa sehat, tapi masih ada bindeng. Ini kan artinya masih ada bersin-bersin, ya sedikit batuk. Saya yakin dalam 3 hari ke depan sudah akan pulih, sudah sehat karena cukup merasa segar. Jadi mari tetap menjadi bijaksana di tengah situasi sekarang ini. Ini sekedar sharing saja. Ya, ini sekedar sharing dan semoga teman-teman sehat semua. Tuhan memberkati. God bless you.